Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, kami ingin ketahui tentang syafaat yang telah ditetapkan dan syafaat yang ditolak. Jawaban, syafaat berasal dari kata asyaf'u, yaitu lawan kata dari al-witru, tunggal. Artinya adalah menjadikan yang tunggal itu ada pasangannya, seperti menjadikan satu menjadi dua, menjadikan tiga menjadi empat, dan seterusnya. Adapun maknanya adalah at-tawassut, menengahi, menjembatani untuk orang lain dengan mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya, di mana orang yang memberi syafaat itu berada di antara sumber syafaat dan penerima syafaat sebagai jembatan untuk meraih manfaat bagi si penerima syafaat atau mencegah bahaya. Syafaat ada dua macam, syafaat yang tetap lagi sahih dan syafaat yang batil yang tidak berguna. Syafaat yang sahih ialah yang telah ditetapkan Allah di dalam kitabnya dan telah ditetapkan oleh Rasulnya. Syafaat ini hanya bagi ahli tauhid yang ikhlas, karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasul SAW, "Wahai Rasul, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu?" Beliau menjawab, yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas di dalam hatinya. Syafaat ini mempunyai tiga syarat. Pertama, Allah meridai si pemberi syafaat. Kedua, Allah meridai penerima syafaat. Ketiga, adanya izin dari Allah kepada pemberi syafaat untuk memberi syafaat. Ketiga syarat itu terhimpun dalam firman Allah. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoi. Quran Surat An-Najm ayat 26. Rinciannya disebutkan dalam ayat-ayat berikut. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah maha pemurah tanpa telah memberi izin kepadanya, dan dia telah meridhoi perkataannya. Quran Surat Toha ayat 109. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhoi Allah. Quran Surah Al-Anbiya ayat 28. Maka syafaat itu harus memenuhi tiga syarat. Berdasarkan itu kita mengetahui jenis syafaat yang lain, yaitu syafaat yang batil, tidak berguna. Syafaat yang diklaim oleh kaum musyrikin, syafaat Tuhan-Tuhan mereka selain Allah, syafaat itu tidak berguna. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Quran Surah Al-Mudazir ayat 48. Demikianlah itu karena Allah Azza wa Jalla tidak ridho kepada kaum musyrikin itu yang disebabkan oleh kesyirikan mereka. Tidak mungkin Allah mengizinkan pemberi syafaat untuk mereka. Karena tidak ada syafaat kecuali bagi orang yang diridhoi Allah. Dan Allah tidak ridho kepada hambanya yang kafir. Allah tidak menyukai kerusakan. Maka ketergantungan kaum musyrikin dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, yang mereka klaim sebagai syafaat, adalah batil dan tidak berguna. Adapun syafaat yang sahih, para ulama rahimahullah menyebutkan terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang umum dan yang khusus. Makna umum di sini adalah Allah Azza wa Jalla mengizinkan bagi hamba-hambanya yang saleh yang dikehendaki untuk memberi syafaat kepada kepada yang diizinkan Allah untuk menerima. Sedangkan arti khusus di sini adalah yang dikhususkan para nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana yang paling agung diantaranya adalah syafaat uzma, syafaat yang agung yang ada pada hari kiamat, yang itu ketika manusia diliputi oleh kesulitan yang tidak terhingga, lalu mereka mencari orang bisa meminta syafaat bagi mereka kepada Allah, dan agar Allah melepaskan mereka dari situasi susah ketika kiamat. Mereka menemui Adam, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa. Semuanya tidak dapat memberi syafaat sampai akhirnya mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berdiri dan meminta syafaat kepada Allah Azza wa Jalla agar melepaskan hamba-hambanya dari situasi ini. Lalu Allah mengabulkan doanya dan menerima syafaatnya. Inilah kedudukan terpuji yang Allah janjikan kepada beliau dalam firman-Nya. Dan pada sebagian malam hari salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Selain itu syafaat yang khusus pada Rasul SAW ialah syafaatnya terhadap ahli surga agar mereka masuk surga. Karena para ahli surga itu ketika menempuh syirat jembatan, mereka berhenti di atas jembatan di antara surga dan neraka. Maka hati mereka saling bergolak sampai-sampai mereka hampir copot. Kemudian diizinkan bagi mereka untuk masuk surga, tapi mereka tidak masuk ke surga kecuali setelah adanya syafaat Nabi. Adapun syafaat umum beliau dan lainnya hamba-hambanya adalah yang saleh, yaitu syafaat untuk penghuni neraka dari kaum mukminin, ya ini kaum mukminin yang
maksiat, yaitu tidak kekal di dalam neraka. Beliau memberi syafaat bagi mereka agar keluar dari neraka. Syafaat ini ditetapkan pada beliau, pada yang lainnya dari kalangan para nabi, syuhada dan orang-orang saleh. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.